الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Dan kita melalui buku ini bisa melihat bagaimana para sahabat Rasulullah dalam menghadapi kematian. Mungkin saya yakin teman-teman belum sempat membaca, Ustadz. Ada nggak yang sangat berkesan dari 35 ini, yang paling sederhana cerita salah satu dari 35 itu, Ustadz? Bagaimana para sahabat dalam menyambut kematian seperti itu, Ustadz? Orang selevel Abu Hurairah radhiyallahu an yang meriwayatkan hadis lebih dari 5.000 hadis. Satu di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis namanya Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi, sebanyak 5.000 lebih. Dan dia pula sahabat panjang umur, hidup bersama Nabi SAW walaupun 3 tahun, tapi karena dia tinggal di Suffah dekat rumah Nabi, ikut makan dengan Nabi, jalan dengan Nabi, perang dengan Nabi. Dia bentangkan sorbannya supaya Nabi duduk tidak di atas pasir. Hafalannya paling kuat, tapi menjelang kematiannya tetap juga menangis tentang kekhawatiran dia apakah dia selamat atau tidak. Sedangkan kita tidak berjumpa dengan Nabi, meriwayatkan hadis hanya satu-satu, ilmu tidak banyak, amal tidak banyak. Abu Hurairah berzikir malamnya, dia buat tali, dia ikat simpul tali panjang, alfa uqdah, 2.000 simpul. Dia tidak akan tidur sebelum memetik simpul tali ini 2.000. Subhanallah, subhanallah. Tapi menjelang kematiannya tetap juga melelehkan air mata, khawatir takut tidak selamat di hadapan Allah. Nabi memang sudah jamin, man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia tetap masuk surga. Jaminan dari Allah, ya. Allah menjamin semua kita ini selamat masuk surga. Amin. Amin. Ya, tapi dalam hati kita ada kekhawatiran, apakah aku ini masuk ikhlas tulus? Apakah ibadahku ini diterima Allah? Jadi sebenarnya kita sedang mengukur bayang-bayang kita, sedang melihat diri kita jauh di bawah Abu Hurairah. Mestinya air mata kita lebih banyak menangis, mestinya kita lebih takut dan kita lebih bersemangat untuk beramal. Saya ambil contoh itu karena beliau salah satu yang banyak meriwayatkan hadis. Dan As-Saffah, salah seorang yang paling banyak dosanya, di akhir hidupnya itu kena laknat luar biasa, zalim, hobinya membunuh. Kita selama ini kita lihat nama hobi badminton, nama hobi nyanyi. Ini enggak, hobi membunuh. Di akhir hayatnya sakit dalam luar biasa, sakit. Akhirnya diikat daging pakai benang, maaf, dimasukkan ke dalam duburnya, dibiarkan beberapa menit, dicabut lagi, daging itu penuh dengan ulat. Ulat menghantam dalam lambung. Dia sezaman dengan tabi'in, Nabi, sahabat Nabi, tabi'in. Nama tabi'innya Imam Al-Hasan Al-Basri. Kata dia, Imam Hasan Al-Basri, jangan doakan supaya aku sembuh, sudah nggak tahan lagi. Doakan supaya aku cepat mati. Doa dia menjelang mati, Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang berkata bahwa kau tak mungkin mengampunkan aku. Ya Allah ampunkan aku, meskipun semua orang mengatakan tak mungkin Allah mengampunkan aku, tapi tetap ada secercah harapan dalam hatinya bahwa Allah mengampunkan dia. Jangan pernah berputus asa, kalaupun kita pernah salah, pernah silap, paling tidak di akhir-akhir ujung-ujung usia kita itu, bahwa usia tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang, tapi ada yang bisa dirubah adalah bagaimana kita menjalani sisa-sisa usia yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang kita jenguk di rumah sakit, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Kita tolong dia, kita bantu dia, kita tidak merubah jadwal kematian dia. Yang kita rubah adalah bagaimana kualitas hidup dia menjelang mati itu lebih baik atau tidak. Itu saja. Maka ketika kita melihat orang sakit, kita bawakan makanan, kita tenangkan pikirannya, dia tetap mati juga. Maka jangan kita stres. Kita, Ustadz, ya, yang Ustadz jenguk di ICU kemarin mati.
Waduh, tidak. Tapi paling tidak dengan kedatangan kita ke sana, hidup dia itu berkualitas. Itu sebenarnya yang ingin kita sampaikan dengan bercerita tentang kematian, dan kita siap juga menyiapkan orang lain. Andailah semua orang takut tentang kematian ini, saya kira KPK tidak terlalu sulit kerjanya. Iya ya. Ustaz, jadi kalau umpamanya misalnya ada sanak keluarga kita, ya teman, sahabat yang katakanlah sedang dalam keadaan yang sakratul maut, apa buat kita ini yang dalam keadaan sudah hadir di sini, sudah mendapatkan banyak nasihat-nasihat dari Ustaz yang kita bisa bantu atau lakukan kepada mereka yang tadi sudah mungkin akan dipanggil terlebih dahulu? La tuqra'u fi amrin asirin illa yassarahullah. Kalau dibacakan pada perkara, urusan, masalah yang sulit dan susah, maka Allah akan memudahkan. Termasuklah susahnya sakaratul maut menjadi mudah, menjadi ringan ketika dibacakan surat ini. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Qur'anil Azim, dalam muqaddimah surat Yasin, membacakan surah Yasin. Di ruang ICU, di rumah sakit, izin sama perawat, bacakan Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Meringankan dia. Kemudian orang yang berada di sekelilingnya itu semuanya berzikir. Anaknya, mantunya, temannya, sahabatnya, atasannya, kawannya, semuanya berzikir. Ada zikirnya salawat, ada zikirnya tasbih, ada zikirnya tahmid, ada zikirnya tahlil, ada zikirnya la haula wala quwata illa billah. Semuanya berzikir tenang. Ada satu orang yang membisikkan ke telinga sebelah kanan talqin, la ilaha illallah. Satu baca Yasin meringankan, yang lain berzikir. Sekarang kita lihat tidak begitu. Yang satu nangis, mama, yang satu lagi moto. Oh ya. Nah, iya tuh zaman sekarang. Gimana ya? Orang mau sakratul maut masih sempat lagi. Ya. Gimana? Oleh sebab itu ini penting, karena banyak orang yang mempersiapkan nikah. Ya, Banyak. pasti. Banyak orang yang mempersiapkan walimah. Bahkan ada IO-nya. Event organizer untuk nikah dan walimah. Iya. Tapi IO mati. IO menyediakan sakratul maut. Wah. Peluang bisnis tuh. Kita tidak mau buat IO itu. Kita cuma mau semua ini dilaksanakan oleh keluarga. Di mana Sayyidina Ali, di mana Abdullah bin Abbas, di mana Fadl bin Abbas, di mana Sayyidina Al-Hasan, di mana Sayyidina Al-Husain. Saat sahabat Nabi di Saqifah Bani Sa'idah musyawarah siapa pemimpin pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, Umar, Utsman, Sa'ad bin Ubadah. Kata golongan Ansar orang Madinah yang layak jadi pemimpin setelah Nabi, Sa'ad. Kata orang Makkah yang layak menjadi pemimpin Nabi, Umar. Ali di mana? Abbas di mana? Abdullah bin Abbas di mana? Fadl bin Abbas di mana? Hasan di mana? Husain di mana? Semua keluarga dekat mengurus jenazah Nabi SAW. Keluarga dekat kita lah yang mengurus jenazah kita. Keluarga dekat kita lah yang berbisik ke telinga kita. Tapi kenyataannya sekarang, anak, menantu, keluarga justru duduk di ruang tamu, yang mandikan di belakang orang lain. Nggak benar. Makanya anak-anak muda buat pelatihan mandi jenazah. Anak-anak muda semua. Karena persiapan. Sekarang terbalik. Kalau dibuat di masjid, daftarkan pelatihan penyelenggaraan jenazah. Yang ikut yang tua-tua. Yang tua nggak perlu ikut karena mereka yang mau dimandikan nanti. Nggak bisa mandi sendiri ya. Kalau bisa sih dia mandi sendiri. Justru anak kita. Mudah-mudahan kita nanti yang menyelenggarakan jenazah kita adalah anak-anak kita. Amin, amin, robbal alamin. Anak-anak harus belajar sampai turun ke bawah memasukkan jenazah, sampai menghadapkan ke arah kiblat, membuka penutup wajah, hidung menempel ke dinding tanah itu anak kita.
yang serahkan semua ke orang. Ini semua di atas, menangis. Paling-paling istrinya jongkok mau megang, jangan tinggalkan mama apa-apa. Itu pun cuma sandiwara semata. Biar konten Karena- videonya bagus. Iya, gitu, buat Ustadz, kebutuhan ya. konten soalnya itu kan. Kontennya Iya. bagus gitu. Karena kamera streaming. Oh iya. Sampai meninggal aja streaming ya. Ibu jangan sakit hati, saya bilang itu sandiwara. Kalau mau jujur, nanti kalau melihat pemakaman ada perempuan yang mau minta masuk ke dalam, coba jangan ditahan, biarin aja. Oh, bapak, biarin aja, masuklah, masuk. Kita mau tes. Kalau nggak percaya coba. Ketika John F. Kennedy tertembak di mobil yang tidak pakai atap itu, apa yang dilakukan Jacqueline? Fotonya masih ada. John Kennedy terbaring, Jacqueline merangkak melompat meninggalkan mobil itu. Maka jangan pernah percaya sehidup semati. Fred. Nah itu ya, mohon maaf. Nanti kalau saya merangkak. Kamu selalu begitu, kamu duluan nanti. Oh duluan. Apa semua akan menghadap Allah. Iya. Nampaknya saya harus mendamaikan ini. Ini gerbong kereta bisa nih nanti dia. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan tujuannya sama-sama sampai ke Tujuannya Gambir sama, nanti. betul. Oh iya, kan? Gambir ya, benar. Gambir dulu ya. Iya, benar-benar. Waduh, ini Masya Allah ya, kalau kita ngomongin mau tapi bisa dengan cara-cara yang ringan seperti ini, hendaknya kita tidak lagi terlalu mengkhawatirkan segala hal tadi yang selama ini mungkin menjadi momok di mata masyarakat, bahwa itu hanya pantas dibicarakan hanya kepada orang-orang yang sudah soleh saja atau orang-orang yang sudah tua saja. Tapi kita semua yang saat ini mungkin sedang terbuai dengan usia, dengan sehat, dengan kecukupan harta, jiwa dan lain sebagainya, hendaknya kita harus mempersiapkan diri. Benar, saya sama Desi menikah, ada IO-nya, menyiapkan, mau pensiun udah menyiapkan dulu dari sekarang, anak mau kuliah beberapa tahun lagi udah disiapin dari sekarang ya, beberapa urusannya. Tapi untuk kematian seringkali kita lupa menyiapkan anak kita, diberikan pendidikan yang terbaik, diberikan suri tauladan yang baik ya. Orang tua mungkin selalu bilangnya adalah, oh bagaimana kita bisa memberi contoh. Tapi kita lupa sebaik-baiknya adalah bukan memberi, tapi harusnya kita yang menjadi contoh. Artinya tadi jangan hanya lip service. Jadi kita kepengen anak soleh, anak soleha, ya orang tuanya dulu lah harus soleh dan soleha. Kita kadang pengen anak kita jangan sampai merokok, tapi kitanya masih merokok, mengatasnamakan kebenaran bahwa biar aja saya yang jelek, anak saya yang bagus nantinya. Nggak bisa lah seperti itu. Karena anak ya itu pasti sangat merekam dari apa yang kita lakukan. Ibaratnya kalau otak itu ya seperti sponge. Semakin muda dia, semakin kecil dia akan semakin mudah untuk menyerap apa yang dia ketahui dia lihat. Karena dia belum terkontaminasi dengan hal apapun. Kira-kira kan seperti itu, Ustadz. Apalagi Bun yang tadi kamu sempat Iya. baca dari buku ini yang sangat menarik Tadi untuk kita bedah. menyambung juga soal orang tua menjadi contoh juga, kita kan mencontoh guru-guru kita gitu ya. Benar. Nah, yang bikin buku soal kematian bukan Ustadz aja nih Ustadz ya, masih ada yang lain buku-buku soal kematian lain. Nah, ini spesialnya apa Ustadz? Saya hampir tidak ada komentar di buku ini. Oh, Jadi saya tidak ada komen sama sekali. Saya tidak mau menceramahi orang. Dan saya memberikan teks aslinya. Jadi kalau ada di antara sahabat-sahabat jamaah, bapak ibu melihat, untuk apa ini teks Arabnya Ustadz tulis? Untuk nebalin buku ya? biar banyak halamannya. Biar halamannya banyak. Jadi saya mau supaya bagi yang belajar di pondok pesantren, dia mulai belajar cara menterjemah. Bagi yang belajar di pondok. Kemudian yang baru memulai belajar bahasa Arab, yang kursus mulai melihat mana asli kosakata Arab, mana bahasa Indonesianya. Yang baru mulai belajar baca kitab kuning, mulai belajar grammar, gramatikal, nahu, soroh. Lalu kemudian nanti kalau ada tuduhan soman Ustadz hoax, nih bukti. Beliau menulis dengan dalil, ada kitabnya, ada halamannya, ada jusnya, ada penulisnya, ada referensinya. Bukan ngawur, bukan menurut saya, siapa kita. Jadi benar-benar saya ambil dari referensi yang terpercaya dari kitab-kitab para ulama, supaya kita bicara berkualitas, bergizi,
dan masyarakat ini cerdas. Target yang ingin dicapai tidak muluk-muluk. Selesai baca buku ini, mungkin yang dulu kalau 1 tahun bajunya 2 lemari, sekarang sudah mulai setengah lemari. Setengah lemari. Yang 1,5 lagi, dia shopping juga, tapi untuk kain, baju, tetap budgetnya tidak berkurang. Cuman sudah berubah alokasi dananya, 25% untuk baju dia, yang 75 kirim ke panti jompo, baju anak yatim, baju awal sekolah. Nah, jadi tetap judulnya tetap beli baju. Tetap beli baju. Tapi ada baju yang dipakai di dunia, ada baju persiapan di akhirat. Tapi memang benar Ustadz ya, kalau segala harta kita yang kita kumpulkan itu memang nanti kan harus dipertanggungjawabkan. Semakin banyak, semakin berat timbangannya gitu, atau pertanggungjawabannya itu Ustadz. Seandainya makin berat timbangan, ini banyak orang salah paham ayat. Fa amma man saqulat mawazinuh, siapa yang berat timbangannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia hidupnya diridhai Allah. Kalau gitu saya tidak diridhai Allah, karena saya paling ringan. Iya, betul. Jadi yang dimaksud dari ayat itu apa? Akan dinilai kebaikan dan keburukan. 25% kebutuhan kita, karena kita pakai celana, pakai baju, pakai jilbab, pakai jubah, dan yang lain adalah terhitung sebagai sedekah kita berikan. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Oke, jadi buat teman-teman semua, mungkin kalau yang lemarinya masih kepenuhan, coba dipikirkan untuk mulai dikurang-kurangin, ya disedekahin, karena mungkin bukan bajunya itu sudah tidak layak, justru sangat layak, tapi kita lupa, begitu dicuci, yang dipakai, ya itu lagi, biasa begitu kan? Iya, tadi saya pikir Ustadz mau bilang 1,5 lemari lagi isinya kain kafan, enggak ya? Enggak segitunya ya, aduh. Menyiapkan kain kafan boleh. Boleh. Itu makanya sultan-sultan di Turki itu sorbannya besar-besar sekali. Kalau kita bandingkan dengan sorbannya almarhum Habib Munzir, Habib Rizik Syihab, sorbannya tidak terlalu besar. Tapi sorbannya sultan-sultan Turki besar sekali. Ternyata sorban sultan Turki itu kain kafan. Kain kafannya itu dia ikatnya di kepala supaya dia berkuasa, kekuasaannya dipakai untuk bekal setelah mati. Pakai. Tapi jangan nanti ibu jilbabnya kain kafan. Itu dia. Tetap aja. Tetap. Jangan-jangan mempersiapkan itu ya. Ini kalau kita lagi dengar acara seperti ini, membahas hal-hal seperti ini, rasanya ya hati kita, iman kita tuh terpaut dengan yang namanya kematian. Tapi iman ini kan naik turun juga Ustaz. Keluar dari tempat ini, waduh, ngantri Grab, naik Gojek, waduh, udah terganggu dengan urusan dunia. Nanti sampai rumah, anak ini, suami begini, bisa aja lupa. Apa tips dari Ustadz kira-kira yang membuat kita bisa terus istiqomah supaya kita bisa terus ingat bahwa kematian itu akan selalu menyertai kita kemanapun kita pergi? Itulah pentingnya kita beramal jama'i, beramal bersama. Sehingga terwujud komunitas Gojek syar'i, komunitas bakso syar'i, komunitas rumah makan syar'i, komunitas mall syar'i, sehingga nanti segala aktivitas kita semuanya nilai syar'i. Bukunya syar'i. Pulang dari sini naik Gojek, Gojeknya syar'i. Gimana Gojek syar'i itu Pak Ustaz? Gimana ya sambil mikir. Lalu kemudian ketika kita nanti belanja ke tempat perbelanjaan syar'i, sampai akhirnya secara total 24 jam semuanya bernilai syar'i. Walaupun nampaknya kita terpisah-pisah, tapi bahwa iman naik turun, ya. Datang sahabat Nabi menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kami kalau duduk dengan engkau iman kami terasa full, tapi begitu kami pulang ke rumah bercanda dengan keluarga di rumah, kenapa tiba-tiba kami merasa lemah? Apa kata Nabi? Lau kuntum kama kuntum lasafahatkumul malaikah. Seandainya iman kamu di depan aku ini begitu terus tidak turun-turun, malaikat akan turun bersalaman dengan kamu. Artinya sahabat yang selevel sahabat Nabi saja imannya begitu, apalagi sahabat UAS. Jadi ini manusiawi. Tinggal lagi kita memilah-milih kira-kira
aktivitas kita ini mau syar'i atau tidak. Nonton acara, acaranya syar'i. Nonton YouTube, YouTube-nya syar'i. Nonton acara film, filmnya syar'i. Teman-teman kita sudah mulai membuat itu. Baca novel, novelnya syar'i. Ketika cinta bertasbih di bawah mihrab cinta, nanti keluar ketika cinta bertalqin. Jadi sehingga nanti total semuanya bernilai syar'i insyaallah. Amin. Itu ya, sekaligus juga untuk sebagai pengingat bahwa dalam hati ini memang mungkin dalam keseharian kita belum benar-benar menunjukkan keberpihakan kita kepada sesuatu yang sifatnya syar'i. Kita masih menggunakan hal-hal yang sifatnya umum, konvensional, yang terus memberikan kenyamanan, kemudahan kepada keseharian kita. Padahal tugas kita sebagai umat muslim adalah mengedepankan adab-adab, akhlak-akhlak, dan juga apa yang memang Allah sudah gariskan, yang insya Allah itu akan memberikan keselamatan kepada kita dunia dan akhirat. Jadi teman-teman, pada saat kita berhijrah, ya artinya bukan hanya hijrah dimaknai perpindahan tempat. Kalau zaman dulu ya Nabi dari Mekah ke Madinah, karena pada saat tantangan menghadapi dakwah yang sulit, kemudian Nabi pindah. Itu pun juga kalau nggak salah Nabi itu dalam waktu berapa ya? Kalau nggak salah 10 tahun, hanya berapa jumlah sahabat? Kalau nggak salah itu hanya belasan ya Ustadz ya. Coba perjuangannya setelah Nabi umur 40 tahun, kemudian akhirnya mendapat wasiat kenabian, perjuangan seperti itu. Nah tapi kalau kita yang tidak, artinya hijrah itu bukan berpindah seperti layaknya Nabi, tetap memiliki tanggung jawab untuk bagaimana kita berproses untuk mengedepankan hal-hal yang memang diperintahkan oleh Allah. Apa yang dilarang, ya kita jauhkan. Apa yang mengandung katakanlah di situ riba, kita tinggalkan, karena itu diharamkan. Sekarang contoh, misalnya sudah ada bank, ada konvensional, ada syariah, ya kita umat muslim harus beralih kepada yang syariah. Gitu. Tapi kan karena lebih nyaman di sini fasilitasnya. Sekarang kalau nggak dari kita, siapa yang akan memperjuangkan itu? Orang-orang yang bukan umat muslim, mereka tidak akan masuk menjadi nasabahnya di situ. Contoh demikian. Kalau kita tadi sudah ada tempat fasilitas olahraga yang lebih menjaga adab-adab keislaman kita, kita dukung. Walaupun katakanlah fasilitas saat ini belum semewah atau senyaman yang itu, kita dukung ke sana. Semakin banyak yang ada di situ, semakin akan bisa lebih maju. Kayak kemarin saya hadir di sini, Masya Allah saya nggak nyangka ada acara namanya Hijab Market. Di situ saya melihat perputaran bisnis yang Masya Allah luar biasa. Ada yang kasih testimoni ke saya, satu stand itu dia 3 hari penjualan 2 miliar. Demi Allah 3 hari. Itu kemarin ada 140 stand. Jadi kalau umat Islam itu mau bersatu, mau mendukung acara-acara semuanya yang mempersatukan ukhuwah keislaman kita nggak akan mudah untuk diombang-ambing, nggak akan mudah dihantam sama badai seberat apapun. Dan hati-hati teman-teman, ya sekarang ini tantangan kita ini adalah bukan lagi sesuatu yang nampak, sesuatu yang tidak nampak itu juga banyak. Apa yang terlihat di sekitar kita manis, belum tentu di belakangnya seperti itu. Kewaspadaan harus kita jaga. Kewaspadaan kita terhadap dunia, kewaspadaan kita juga terhadap dalam menghadapi kematian seperti ini yang bisa datang menjemput kita kapan kita sadari. Makanya penting buat kita untuk selalu taat, selalu bertaubat, istighfar, taubatan juga taubatan yang nasuha. Kita bersungguh-sungguh, termasuk juga bersungguh-sungguh adalah dalam bagaimana kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kita sadar bahwa iman tadi dikatakan oleh Ustadz, iman itu naik dan turun. Kita butuh orang lain di sini untuk mengingatkan kita. Apalah kita yang kadang bisa mendapatkan mungkin WA langsung dari Ustadz, mungkin tidak. Kapan kita bisa ketemu dengan Ustadz-Ustadz kita? Mungkin belum tentu. Ada yang sampai hari ini belum bisa berkesempatan seperti kita semua. Tapi minimal kita mari berkumpul dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang memiliki visi dan misi yang sama, untuk supaya kita nanti juga bisa tidak hanya bertemu dan bersahabat di dunia, tapi juga bertetangga nanti di surganya Allah. Amin amin robbal alamin.